kami di sini perwakilan dari mahasiswa Unindra. Di sini kami ada tugas kurikulum pendidikan, di mana kami diminta untuk menanyakan kurikulum yang digunakan di sekolah ini. Baik. Jadi Bapak berkenan ya Pak ya? Iya, siap. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini Pak? Ya, untuk di sekolah kami ini kita menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum Merdeka, kemudian selanjutnya kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu kita terapkan masih di kelas 7. Sementara kelas 8 dan kelas 9-nya kurikulum 2013. Seperti itu. Nah, apa tujuan menerapkan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka di sekolah ini Pak tujuannya? Ya, yang pertama pasti kita mengikuti program dari pemerintah ya. Tujuannya pertama itu memenuhi program pemerintah. Yang kedua, dengan kurikulum Merdeka ini ya kita banyak sekali belajar sesuatu yang baru, di mana kegiatan kurikulum ini, kegiatan pembelajaran ini dipusatkan oleh ke siswa atau ke peserta didik. Jadi kayaknya perlu banget atau sangat berarti banget buat kami gitu untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut. Terus untuk mengenai pelaksanaan kurikulum nih Pak, bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolah ini? Iya, untuk pelaksanaannya ya kita tadi yang saya sampaikan kelas 7 itu menggunakan kurikulum Merdeka, untuk kelas 8 sama kelas 9-nya masih kurikulum 2013. Memang kalau jam pembelajarannya kita masih samakan gitu untuk waktu masuk sama waktu pulang. Cuman di kelas 7 itu nanti ada di mana kan di kurikulum Merdeka itu ada namanya kegiatan proyek ya atau P5. Nah, kita ada jadwal itu di sekitar bulan November untuk selebrasi proyeknya. Gitu. Mungkin ada strateginya Pak, strategi untuk melaksanakan pembelajaran kurikulum ini. Ya, yang pasti untuk strateginya kita akan beri pembekalan dulu sih ke guru-guru kita yang di kelas 7, terutama yang mengajar di kelas 7. Ya, selain itu ya juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 untuk inisiatif atau berimprovisasi untuk mencari ilmu sendiri selain dari yang kita siapkan di sekolah gitu ya. Jadi masing-masing individu mencari ilmunya sendiri gitu, untuk menerapkan kurikulum Merdeka gitu. Jadi untuk sarana dan prasarana nih Pak mengenai kurikulum ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka ini nggak sih Pak? Dimana kan kalau untuk kurikulum Merdeka dan 17 masih menggunakan IT kan. Nah, enggak di sekolah kita untuk IT atau penunjang kegiatan pelaksanaan kurikulum tersebut alhamdulillah sih mencukupi. Sudah mencukupi. Iya, walaupun tidak 100% ya, tapi insya Allah ada. Fasilitas kita ada. Jadi dari kedua kurikulum itu sudah mencukupi ya Pak ya? Iya. Baik, terus bagaimana proses belajarnya kurikulum 13 ataupun kurikulum Merdeka di sekolah ini Pak? Proses pembelajaran mungkin terlebih ke metode pembelajaran. Oh iya, kalau untuk metode pembelajaran memang berbeda ya. Jadi kan kalau misalnya kurikulum 2013 mungkin masih setengah-setengah ya, maksudnya gurunya aktif, siswanya juga aktif. Tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka biasanya lebih diaktifkan itu siswa. Diusahakan siswa, bagaimana siswa harus lebih aktif ke dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ibarat kata siswa mengobservasi, siswa menganalisis dan lain sebagainya. Jadi guru itu di dalam kelas hanya sekedar fasilitator aja, mendampingi anak-anak belajar. Itu di kurikulum Merdeka gitu. Kalau untuk strategi sekolah nih Pak dalam memfasilitasi guru untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum itu seperti apa Pak? Bagaimana? Kami kalau dari pihak sekolah sendiri pertama pasti menyiapkan tadi ya fasilitas-fasilitas yang ada ya, biar bisa digunakan sama Bapak Ibu guru untuk penerapan kurikulumnya, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Gimana caranya alat-alat yang diperlukan kita usahakan kita siapkan gitu, buat Bapak Ibu guru biar kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan lah dengan baik gitu. Nah Pak, ini untuk persiapan guru ya, untuk persiapan guru terkait kurikulum Merdeka yang baru ini sudah sejauh mana Pak? Kalau sampai tanya sejauh mana ya, kami setiap guru itu memang beda-beda ya sejauh tentang kesiapannya. Ada yang sudah belajar sampai tingkat jauh, ada yang masih baru-baru belajar, karena memang kan kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini baru ya. Jadi semuanya belum benar-benar paham banget tentang masalah kurikulum Merdeka.
bahkan di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain pun penerapan atau mengimplementasi kurikulum merdeka itu berbeda-beda Beda. gitu. Tapi yang jelas kita ada namanya platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru banyak sekali belajar dari situ sih tentang Oh, dari kurikulum merdeka. platform Iya, Merdeka, platform Merdeka Merdeka Mengajar Belajar. itu. Lalu nih Pak, kan kurikulum merdeka ini sangat baru ya Pak ya, Betul. jadi lebih membutuhkan waktu yang matang. Betul. Menurut Bapak hal apa sih Pak yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Sepertinya ini sih sepertinya kegiatan belajar mengajar di atau metode yang digunakan biasanya. Kadang kan ya kita dalam kemungkinan ada bapak ibu guru beberapa yang masih menggunakan metode lama. Gitu. Ya itu nggak masalah karena memang masih belajar ya. Iya. Gitu. Mungkin itu aja sih yang perlu dievaluasi. Kemudian penerapan jam proyek ini. Gitu. Karena kan jam proyek itu memang ada dalam kurikulum merdeka. Cuman kami belum tahu pasti nih bagaimana sih mengimplementasikannya secara benarnya itu seperti apa. Jadi kita masih meraba sih untuk jam proyeknya. Nah itu sih yang perlu kita evaluasi biar kita tidak salah sih sebenarnya. Iya, termasuk kesesuaian guru dengan kurikulum yang baru. Nah gitu ya, Pak betul. ya. Kalau untuk jam belajar nih, jam mengajar guru ya, itu ada hambatan nggak sih untuk hambatan dalam 2003 kan kurikulum 2003 merdeka itu kan waktunya fleksibel ya Pak kan? Betul. Iya. Nah untuk guru-guru sendiri tuh ada hambatan saat jam mengajarnya nggak sih Pak itu? Biasanya sih kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa guru kita itu yang mengajar di sekolah lain gitu. Jadi kadang-kadang kita guru kelas 7 kan memang harusnya sebenarnya full mengajar kelas 7 ya. Ketika kata atur jadwal ada beberapa bapak ibu guru yang mengajar di sekolah lain. Jadi untuk jam proyeknya kadang-kadang nggak bukannya terbengkalai ya. Digantikan sama guru yang lain gitu bentrok sama dan juga tadi yang kakak sampaikan bentrok di kelas yang lain gitu. Itu sih sebenarnya yang masalah kita. Kalau untuk hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka tuh ada nggak Pak kayak merasa kesulitan gitu? Ya karena kurang pemahaman secara pastinya aja sih untuk kesulitannya. Gitu. Tapi untuk pelaksanaan sih yang kita tahu ya selama ini berjalan dengan lancar aja. Kayak gitu. Ya mungkin itu saja sih Pak yang kami ingin tanyakan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada kata-kata Iya, yang kurang berkenan. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Iya.